Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Mutia dari jurusan Akuntansi, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan dengan NIM 19043211051. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Agus Buntoro selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Penagihan Piutang kepada Customer oleh PT Metito Indonesia. Topik pembahasan pada presentasi saya kali ini terdiri dari latar belakang, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, profil perusahaan, isi atau pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Pembahasan yang pertama mengenai latar belakang dari penulisan laporan tugas akhir saya. Hal-hal yang melatar belakangi penulisan laporan tugas akhir saya yaitu yang pertama, seluruh perusahaan ingin meningkatkan pendapatannya demi mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba secara optimal dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Nah, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, perusahaan harus memaksimalkan pendapatannya secara terus-menerus. Salah satu caranya dengan meningkatkan volume penjualan secara kredit. Karena adanya penjualan barang dan jasa secara kredit, maka timbullah piutang yang harus ditagih kepada customer, karena akan menambah kas bagi suatu perusahaan. Perusahaan harus melakukan penagihan piutang kepada customer sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, dalam melakukan penagihan piutang kepada customer oleh perusahaan tidak selalu berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan, diantaranya yaitu pembayaran yang dilakukan oleh customer melebihi batas waktu yang telah disepakati, dokumen tagihan tidak lengkap, dan hambatan lainnya. Nah, hal-hal tersebut akan merugikan dan menjadi ancaman bagi perusahaan yang mengakibatkan kinerja perusahaan terganggu. Maka dari itu, masalah penagihan piutang kepada customer perlu mendapatkan perhatian yang serius. Untuk menghindari adanya hambatan-hambatan tersebut, perusahaan harus mempunyai prosedur penagihan piutang yang tepat, efisien, dan efektif dalam melakukan penagihan piutang ke customer. Lalu kenapa saya memilih PT Metito Indonesia? Karena keberadaannya menjadi salah satu perusahaan yang terkemuka dalam solusi pengolahan air dan limbah yang seperti pada umumnya PT Metito Indonesia juga melakukan penjualan barang dan jasa secara kredit. Dari kegiatan tersebut timbullah piutang perusahaan yang harus ditagih. Dalam proses penagihan piutang kepada customer, PT Metito Indonesia tentunya memiliki beberapa ketentuan sesuai dengan SOP penagihan piutang. Nah, oleh karena itu saya tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan piutang kepada customer oleh PT Metito Indonesia, dan saya memutuskan untuk membuat laporan tugas akhir saya ya dengan judul prosedur penagihan piutang kepada customer oleh PT Metito Indonesia. Kemudian, tujuan dari penulisan tugas akhir saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penagihan piutang kepada customer oleh PT Metito Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui prosedur penagihan piutang kepada customer oleh PT Metito Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam penagihan piutang kepada customer dan solusinya oleh PT Metito Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tinjauan pustaka secara singkat yang berkaitan dengan laporan tugas akhir saya. Yaitu yang pertama, pengertian prosedur menurut Mulyadi tahun 2013 halaman 5. Prosedur adalah suatu kegiatan urutan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang. Selanjutnya, pengertian penagihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penagihan merupakan proses cara perbuatan menagih permintaan supaya membayar utang dan tututan supaya memenuhi janji. Dan yang terakhir, pengertian piutang menurut Heri tahun 2015 halaman 29, yaitu piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan, umumnya dalam bentuk kas, dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan secara singkat, dimulai dari sejarah PT Metito Indonesia. PT Metito Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan global Metito yang bergerak dalam desain dan penyediaan air, pengolahan air limbah, dan sistem desalinasi air. PT Metito Indonesia didirikan di Indonesia tahun 1996 dengan nama PT Tirta Makmur Murni berdasarkan Akta Notaris nomor 28 tanggal 3 Desember 1996.
Lalu terjadi perubahan nama menjadi PT Metito Indonesia dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor 24 tanggal 23 November 2000. PT Metito Indonesia memiliki beberapa site office, diantaranya Pelabuhan Asam-Asam di Kalimantan Selatan, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Riau, Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, dan kawasan PLTU Punagaya di Sulawesi Selatan. Namun, alamat kantor pusat Metito Indonesia yaitu berada di Jalan Ampera Raya nomor 18A Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan kode pos 12560. Selanjutnya kita sudah masuk ke bagian isi atau pembahasan. Pada slide ini terdapat dokumen-dokumen penagihan piutang kepada customer oleh PT Metito Indonesia. Dokumen-dokumen itu nantinya digunakan oleh PT Metito Indonesia untuk mendukung kelancaran dalam melakukan penagihan piutang kepada customer. Berikut dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada purchase order dari customer. Yaitu purchase order atau PO itu dokumen yang dibuat oleh customer untuk menunjukkan apa yang ingin mereka beli dari pihak penjual. PO berguna sebagai bukti pemesanan barang dari pembeli. Nah, dokumen ini berisi rincian barang kebutuhan pembeli. Nah, jika customer ingin membeli barang, maka bagian gudang pihak customer akan mengirimkan PO yang telah dibuat kepada bagian sales perusahaan. Yang kedua, ada dokumen sales order atau SO. SO adalah dokumen yang dibuat oleh bagian sales pihak penjual yang mengkonfirmasi penjualan atas suatu produk. Setelah pihak penjual menerima PO dari customer, kemudian bagian sales membuatkan SO sesuai dengan rincian pesanan customer yang terdapat di PO customer. Dengan dibuatnya sales order, itu artinya pihak penjual menyetujui penjualan tersebut. Yang ketiga, dokumen delivery order atau DO. DO atau surat jalan adalah dokumen yang berisi rincian barang yang dikirim oleh perusahaan kepada customer. Jika barang telah diterima oleh customer dan barang sesuai dengan rincian pesanan yang terdapat di SO, maka bagian gudang pihak customer akan menandatangani delivery order tersebut dan dikembalikan kepada perusahaan. Yang keempat itu ada dokumen picking slip. Picking slip adalah dokumen yang berisi informasi rincian isi paket yang dikirim. Picking slip dibuat oleh Departemen Finance perusahaan melalui sistem akuntansi guna mengurangi persediaan. Nantinya, dokumen ini akan dikirim bersamaan dengan pesanan barang customer. Yang ketiga itu ada dokumen faktur pajak. Dokumen ini merupakan bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Faktur pajak dikeluarkan oleh vendor kemudian diberikan kepada PT Metito Indonesia untuk mengetahui total harga barang atas pembelian barang tersebut setelah dikenakan PPN. Dan yang terakhir itu invoice. Invoice adalah dokumen yang dibuat oleh penjual yang digunakan sebagai bukti penjualan barang atau jasa yang menunjukkan jumlah yang berhak ditagih kepada customer yang telah melakukan pembelian. Di dalam prosedur penagihan piutang oleh PT Metito Indonesia, invoice digunakan sebagai dokumen penagihan kepada customer agar segera melakukan pembayaran. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang prosedur penagihan piutang kepada customer oleh PT Metito Indonesia, yaitu yang pertama, Departemen Sales membuat sales order berdasarkan purchase order yang telah diterima dari customer, yang berarti terjadi adanya pemesanan barang oleh customer kepada PT Metito Indonesia. Lalu alur kedua, Departemen Finance menerima sales order tersebut, lalu memeriksanya. Nah, informasi yang harus diperiksa berupa 1. Total harga pembelian, kedua, term of payment. Jadi, dilihat jenis metode pembayaran yang dilakukan oleh customer. Apakah customer melakukan pembayaran 30 hari setelah barang dan dokumen tagihan telah diterima, atau yang lainnya. Selanjutnya itu type of payment, yaitu kita harus melihat apakah customer melakukan pembayaran secara tunai atau melalui cek atau giro perusahaan atau melalui bank transfer. Selanjutnya yaitu ada tanggal jatuh tempo, mata uang yang dipakai, dan yang terpenting yaitu kita harus memeriksa long outstanding customer, yaitu memeriksa apakah sebelumnya customer masih memiliki tunggakan yang belum dibayar. Nah, jika masih terdapat sisa tunggakan, maka proses pembelian belum bisa dilanjutkan hingga hutang sebelumnya dibayar. Selanjutnya yaitu jika pemeriksaan sales order
terdapat informasi yang tidak lengkap, maka Departemen Finance akan menanyakannya kembali ke Departemen Sales untuk melengkapi dokumen sebelum melanjut ke langkah berikutnya. Nah, tetapi jika informasi sales order tersebut sudah lengkap, maka kita akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu ke Finance Manager yang akan menandatangani sales order dan mencatat informasi yang terdapat di sales order ke dalam laporan order intake. Nah, laporan order intake itu adalah laporan pencatatan SO yang menunjukkan besaran total order yang masuk dari klien di tahun tersebut yang dikelompokkan ke dalam masing-masing waktu. Nah, lanjut ke alur keempat, yaitu kemudian Departemen Finance memfotokopi sales order tersebut untuk keperluan Departemen Procurement dalam pembuatan dokumen surat jalan atau DO melalui sistem akuntansi, di mana DO tersebut nantinya digunakan sebagai surat jalan pengiriman barang. Selanjutnya, SO tersebut diarsip ke dalam filing SO. Selanjutnya, jika delivery order sudah selesai dibuat, disertai dengan kelengkapan dokumen packing slip, maka barang pesanan siap dilakukan pengiriman. Jika barang telah diterima dan sesuai dengan rincian pesanan, maka DO tersebut akan ditandatangani oleh bagian gudang pihak customer. Lalu, DO dikembalikan kepada Departemen Procurement. Tetapi jika terdapat barang yang tidak sesuai dengan rincian pesanan, bagian gudang pihak customer akan menghubungi Departemen Procurement kembali. Lalu, lanjut, Departemen Finance menerima delivery order dari Departemen Procurement yang telah ditandatangani oleh customer, dan DO tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar penginvoisan. Lalu, Departemen Finance akan memeriksa dan membandingkan kesesuaian barang antara delivery order dengan sales order. Nah, informasi yang harus diperiksa yaitu ada nomor PO, ada kuantitas barangnya, ada jenis barangnya. Jika terdapat informasi barang yang tidak sesuai antara kedua dokumen tersebut, maka Departemen Finance akan meminta Departemen Sales untuk menghubungi customer, bahkan merevisi sales order tersebut jika diperlukan. Lanjut, jika informasi barang telah sesuai, kemudian Departemen Finance membuat invoice berdasarkan sales order dan delivery order untuk penagihan piutang kepada customer. Kemudian Departemen Finance menyerahkan dokumen tagihan yang sudah lengkap kepada Finance Manager. Selanjutnya, Finance Manager akan memeriksa dokumen tagihan tersebut. Jika sudah sesuai dengan lengkap, maka invoice akan ditandatangani. Kemudian pada langkah berikutnya, staf Departemen Finance mengirimkan dokumen tagihan yang sudah lengkap ke alamat perusahaan customer. Setelah mengirim dokumen tagihan, Departemen Finance mengkonfirmasi penerimaan. Konfirmasi tersebut bisa dilakukan dengan cara menghubungi customer melalui telepon, atau customer dapat menghubungi langsung staf di Departemen Finance. Selanjutnya, apabila sudah memasuki tanggal jatuh tempo, Finance Manager akan melakukan penagihan piutang kepada customer melalui telepon. Jika customer sudah melakukan pembayaran, customer akan memberikan bukti transfer. Lalu, Finance Manager akan menyerahkan bukti transfer dari customer kepada staf di Departemen Finance. Lalu, Departemen Finance melakukan penjurnalan di sistem akuntansi. Jurnal yang telah diinput di sistem kemudian dicetak. Kemudian difotokopi, dokumen tagihan dan jurnal menjadi satu kesatuan file dokumen untuk diarsip. Lalu dokumen tersebut siap untuk di-filling atau diarsip ke dalam ordner. Selanjutnya adalah hambatan-hambatan yang terjadi pada PT Metito Indonesia saat penagihan piutang kepada customer, yaitu yang pertama, banyak customer yang tidak melakukan pembayaran piutang tepat waktu, bahkan dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, dokumen pendukung tagihan piutang yang diberikan oleh divisi terkait tidak lengkap, sehingga penagihan piutang ke customer terhambat. Yang ketiga, kurangnya informasi terkait cut-off atau batas waktu dari customer dalam penerimaan tagihan invoice. Nah, batasan tanggal cut-off di setiap perusahaan itu berbeda-beda. Nah, kurangnya informasi mengenai hal tersebut menyebabkan perusahaan mengirimkan invoice telat, yaitu di luar ketentuan tanggal cut-off dari customer, sehingga perusahaan harus mengganti invoice untuk tanggal dan bulan berikut ya, karena customer tidak mau menerima invoice tersebut.
Lalu yang keempat itu adanya kesalahan penginputan kode faktur pajak customer akibat miskomunikasi antara perusahaan dengan customer, sehingga faktur pajak tersebut batal dan harus dilakukan pembetulan dari faktur sebelumnya. Nah, jika pengecekan dokumen tagihan dilakukan customer dalam waktu yang sudah melewati bulan berjalan, namun customer baru meminta untuk mengganti faktur pajaknya, hal tersebut akan menghambat perusahaan dalam penagihan piutang. Yang kelima, keterlambatan pengiriman dokumen tagihan. Hal tersebut bisa terjadi karena alamat customer yang tidak lengkap, jasa ekspedisi yang lambat, atau kurir yang salah mengirimkan paket sehingga barang tertukar dengan alamat lain. Nah, yang keenam itu adanya miskomunikasi antara bagian keuangan dengan bagian lain di pihak customer mengenai penerimaan dokumen tagihan. Jadi bagian pihak keuangan customer itu tidak merasa telah menerima dokumen penagihan, tetapi perusahaan itu memiliki bukti bahwa dokumen penagihan piutang telah dikirim ke alamat customer. Nah, hal itu bisa saja terjadi karena dokumen tersebut terselip di security atau di divisi lain oleh pihak customer, sehingga tidak sampai ke bagian keuangan customer, dan akibatnya dokumen penagihan tersebut tidak dapat diproses menuju pembayaran, sehingga perusahaan harus membutuhkan waktu kembali untuk membuat dokumen penagihan yang baru dengan tanggal yang baru. Dan yang terakhir yaitu customer tidak memiliki anggaran tahunan yang cukup untuk pembayaran tagihan, sehingga tagihan tersebut dialihkan ke anggaran tahun berikutnya. Misalnya suatu perusahaan customer akan menutup buku anggaran pada bulan November tahun 2021. Jadi sehingga tagihan tersebut yang seharusnya dapat ditagih di bulan Desember tahun 2021 dibatalkan dan akan dialihkan ke tagihan tahun berikutnya. Nah, akibatnya perusahaan harus membuat dokumen tagihan baru untuk tahun berikutnya. Selanjutnya, dari hambatan-hambatan yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, tentunya terdapat solusi yang dapat dilakukan oleh PT Merita Indonesia dalam mengatasi hambatan prosedur penagihan piutang kepada customer. Antara lain, yang pertama, melakukan penagihan piutang dengan lebih agresif. Jika perusahaan sudah memfollow up dengan baik dan tidak ada hasil, maka PT Merita Indonesia mengambil tindakan yang lebih agresif untuk menagih piutang yang belum lunas, seperti dengan cara melayangkan surat teguran kepada pihak yang terutang. Selanjutnya yang kedua, Departemen Finance dan Departemen terkait dapat memeriksa dokumen tagihan piutang kembali dengan lebih teliti dan tidak terburu-buru, sehingga kegiatan penagihan piutang dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya solusi yang ketiga, jadi sebelum melakukan penagihan, Departemen Finance mengkonfirmasi perihal tanggal cut-off penerimaan tagihan terakhir kepada customer untuk menghindari risiko pengiriman dokumen tagihan di luar tanggal cut-off, sehingga akibatnya tagihan tersebut harus diganti ke tanggal dan bulan berikutnya. Selanjutnya, solusi yang keempat yaitu sebelum penginputan informasi ke dalam faktur pajak, Departemen Finance meminta NPWP yang lengkap dan mengkonfirmasi kode faktur pajak yang benar kepada customer. Selain itu, staf di Departemen Finance juga lebih teliti dan hati-hati dalam proses penginputan agar tidak terjadi kesalahan informasi. Selanjutnya yang kelima, jadi sebelum melakukan pengiriman invoice, Departemen Finance memperhatikan terkait penulisan alamat customer dengan lengkap dan benar. Selain itu, Departemen Finance memilih jasa pengiriman barang yang sudah terkenal memiliki kredibilitas yang baik di mata konsumennya. Selanjutnya, solusi yang keenam, yaitu setelah menerima tanda terima dokumen, Departemen Finance mengkonfirmasi langsung kepada bagian finance pihak customer untuk memastikan bahwa dokumen tagihan perusahaan telah diterima. Lalu, solusi yang terakhir yaitu perusahaan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada customer di awal terjadinya transaksi perihal waktu penutupan buku anggaran tahunannya jika transaksinya dilakukan mendekati akhir tahun. Nah, hal itu dilakukan agar perusahaan tidak mengirimkan dokumen tagihan di waktu tutup buku anggaran tahunan customer, sehingga tidak terjadi adanya pembatalan dokumen tagihan. Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada slide-slide sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu yang pertama, dokumen yang dibutuhkan dalam penagihan piutang kepada customer oleh PT Merita Indonesia yaitu purchase order dari customer, sales order, delivery order, picking slip, faktur pajak, dan invoice.
Kesimpulan yang kedua yaitu prosedur penagihan piutang kepada customer dimulai dari pembuatan SO. Lalu SO tersebut diperiksa. Jika informasi SO sudah lengkap, maka SO akan ditandatangani oleh manajer finance. Setelah itu, kopi SO untuk pengiriman barang dilengkapi dengan DO dan picking slip. Jika barang telah diterima, maka DO akan ditandatangani dan dikembalikan oleh customer. Selain itu, Departemen Finance membuat invoice. Jika invoice telah ditandatangani oleh manajer finance, maka dokumen tagihan dikirim ke alamat customer. Customer akan memberikan bukti transfer jika telah melakukan pembayaran. Lalu, penjurnalan dilakukan melalui sistem akuntansi perusahaan. Selain itu, fotokopi dokumen tagihan untuk diarsip. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga, hambatan saat penagihan piutang kepada customer, yaitu customer tidak melakukan pembayaran piutang tepat waktu, dokumen tagihan tidak lengkap, kurangnya informasi terkait card of customer dalam penerimaan tagihan vendor, adanya kesalahan penginputan kode faktur pajak customer, keterlambatan pengiriman dokumen tagihan, dan customer tidak memiliki anggaran tahunan yang cukup untuk membayar tagihan. Nah, dalam menangani hambatan-hambatan tersebut, cara mengatasinya yaitu dengan cara perusahaan melakukan penagihan dengan lebih agresif, lebih teliti dalam memeriksa dokumen tagihan, memilih jasa ekspedisi yang berkredibilitas baik, menghindari adanya miskomunikasi dengan cara mengkonfirmasi dahulu kepada customer terhadap informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan kesimpulan yang sudah saya paparkan oleh slide sebelumnya, berikut adalah beberapa saran yang dapat saya berikan kepada PT Mentito Indonesia, yaitu yang pertama, dalam penagihan piutang yang telah jatuh tempo, perusahaan sebaiknya dapat membuat jadwal untuk mengingatkan customer dalam melunaskan piutangnya secara berkala. Nah, jika dalam waktu 60 hari setelah melewati waktu jatuh tempo, customer tidak memiliki niat baik untuk melunasinya, maka customer akan dikenakan denda yang besarnya tergantung dari kebijakan perusahaan. Yang kedua, untuk menghindari adanya miskomunikasi antara perusahaan dengan customer yang dapat menghambat kegiatan penagihan piutang, sebaiknya perusahaan giat untuk mengkonfirmasi kembali maksud dan keinginan customer sebelum menyetujui serta meminta informasi lebih detail bila diperlukan, dikarenakan interpretasi dan asumsi setiap orang bisa berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.